Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Farrozi dari kelas IFB 3E dan hari ini saya akan menjelaskan tentang 10 macam sosial media. Yang pertama ada YouTube. YouTube merupakan salah satu anak perusahaan milik Google Inc. yang didirikan pada 14 Februari 2005. Secara garis besar, YouTube adalah media sosial di mana penggunanya dapat membagikan video-video orisinil maupun imitasi selama tidak melanggar hak cipta. Dengan YouTube kita dapat mengunggah video apa saja dan sebanyak-banyaknya. Namun kita juga perlu patuh pada aturan-aturan yang diberlakukan. Aturan-aturan tersebut meliputi tidak boleh menampilkan adegan kekerasan, kebencian, perundungan, dan ketelanjangan pada setiap video. Ada beberapa macam konten video yang biasa diunggah di YouTube, yaitu konten pribadi atau perseorangan, klip film, klip TV, video musik, dan video blog atau yang biasa disebut dengan vlog. YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Pada awalnya, Hurley dan Chen menggagas YouTube pada tahun 2005 karena mengalami kesulitan saat ingin berbagi video pesta makan malam di apartemen Chen di San Francisco. YouTube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai 11,5 juta dolar dari Sequoia Capital antara November 2005 dan April 2006. Video yang pertama kali diunggah di YouTube adalah Me at the Zoo yang diunggah oleh Jawed Karim. Pengunjung YouTube rata-rata menghabiskan 15 menit setiap harinya untuk menonton video yang ada di sana. YouTube juga mempunyai slogan yaitu Broadcast Yourself. Pada setiap video yang diunggah di YouTube, kita hanya dapat mengunggah video yang hanya berdurasi 15 menit. Namun kita dapat mengunggah video yang berdurasi sampai 12 jam apabila akun kita sudah diverifikasi. Salah satu pengguna YouTube yang juga diakui sebagai nomor 1 di dunia adalah PewDiePie. Dia bernama asli Felix Arvid Ulf Kjellberg, namun orang-orang lebih mengenalnya sebagai PewDiePie. Pria yang berasal dari Swedia ini dinobatkan sebagai YouTuber terkaya dengan penghasilan 83,8 miliar. Dia mempunyai kanal YouTube yang utamanya menayangkan video-video tentang game dan meme. Pada video-videonya dia banyak menunjukkan reaksi-reaksi unik selama bermain game atau mengulas berbagai meme dari internet. Hal inilah yang membuatnya meraih kesuksesan sebagai YouTuber dengan subscriber terbanyak di dunia. Pada saat video ini tayang, PewDiePie telah memiliki lebih dari 110 juta subscriber. Bisa dibayangkan itu berapa banyak kan? Sebagai perbandingan, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 200 juta penduduk, di mana Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan. Berdasarkan fungsinya, WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS biasa. Bedanya, aplikasi ini tidak menggunakan pulsa, melainkan kuota internet. Meskipun merupakan aplikasi pesan instan, ada yang unik dari WhatsApp. Itu adalah sistem pengenalan kontak, verifikasi, dan pengiriman pesannya tetap dilakukan melalui nomor ponsel yang sudah lebih dahulu didaftarkan. Alhasil kita dapat menggunakannya secara berkala tanpa harus mengisi pulsa. Selain itu, ada lagi beberapa keunggulan WhatsApp daripada SMS pada umumnya yang meliputi dapat mengirim foto dari galeri ataupun dari kamera, mengirim video, mengirimkan berkas-berkas kantor atau yang lainnya, menelpon, mengirimkan pesan suara, berbagi lokasi terkini memanfaatkan GPS, mengirimkan kartu kontak, mengirimkan pesan yang berisi emoticon dan stiker, dapat mengatur profilnya sendiri mulai dari nama, foto dan info saat ini, serta mengunggah status singkat yang dapat ditonton seluruh kontak kita. WhatsApp awalnya didirikan oleh dua mantan karyawan Yahoo, Brian Acton dan John Combe. Aplikasi ini kemudian diluncurkan pertama kali pada November 2009 setelah pengujian. Awalnya WhatsApp hanya eksklusif hadir di App Store. Pada 19 Februari 2014, Facebook Inc. mengakuisisi WhatsApp sebesar 19 miliar US dollar. Kemudian pada 18 Januari 2016, salah satu pendiri WhatsApp, John Combe, mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi membebankan biaya berlangganan tahunan $1 kepada pengguna dalam upaya untuk menghilangkan penghalang yang dihadapi oleh pengguna tanpa kartu kredit. Ia juga mengatakan bahwa aplikasi tersebut tidak akan menampilkan iklan pihak ketiga manapun dan bahwa ia akan memiliki fitur terbaru seperti kemampuan untuk komunikasi dengan bisnis. Pada 2017, salah satu pendiri WhatsApp, Brian Acton, memilih mundur dan memulai bisnisnya sendiri dan mengembangkan Signal. Lalu John Combe juga menyusul keluar pada April 2018. Saat ini WhatsApp dikepalai oleh Chris Daniels. Instagram merupakan suatu aplikasi sosial media yang berbasis Android untuk smartphone, untuk iPhone, BlackBerry, Windows Phone, dan bahkan yang terbaru saat ini juga bisa dijalankan di komputer atau PC. Namun untuk penggunaan pada PC tidak akan bisa sama sepenuhnya dengan yang ada pada perangkat ponsel. Pada umumnya orang-orang yang menggunakan Instagram untuk saling membagikan foto maupun video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda dengan aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan pada penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik.
sama halnya seperti aplikasi media sosial lain. Instagram memungkinkan kita mencari banyak teman dengan menggunakan istilah follow dan follower atau mengikuti dan pengikut. Banyaknya follower menandakan akun kita sudah memiliki banyak teman. Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan like atau saling komen pada postingan. Bisa juga dilakukan menggunakan perpesanan atau direct message, dan yang paling populer saat ini yakni Instastory yang berupa aktivitas membagikan video secara live atau langsung. Awalnya aplikasi Instagram bernama Burburn, didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Burburn Inc. dan dipelopori oleh kedua CEO mereka yakni Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Burburn Inc. merupakan suatu perusahaan startup yang memang bergerak di bidang pengembangan aplikasi untuk mobile phone. Pada awalnya aplikasi ini hanya dapat digunakan di iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur. Namun itu akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk membagikan foto, komentar, dan juga saling menyukai. Akhirnya pada tahun 2012 Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram, dan setelah melewati waktu yang cukup panjang pada tahun 2016, logo resmi Instagram diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih elok serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini. Terus ada Facebook. Facebook merupakan layanan jejaring sosial media yang memungkinkan penggunanya untuk saling terhubung dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Pada awalnya Facebook lahir dari FaceMess, kemudian berubah menjadi thefacebook.com. Kemudian pada tahun 2005 thefacebook.com berubah menjadi Facebook dengan menghilangkan kata the. Facebook yang terdiri dari dua frasa bahasa Inggris yakni face dan book. Face berarti muka, sedangkan book memiliki arti buku. Frasa buka buku dalam bahasa Indonesia mungkin terlihat aneh, namun inilah yang menjadikan Facebook dengan fungsi dasarnya sebagai media sosial menampilkan seluruh informasi pengguna. Melalui Facebook, pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lain seperti membuat status, membagikan foto dan video, menambahkan teman, membuat halaman pribadi atau fanspace, membuat grup atau komunitas, hingga berkirim pesan melalui Messenger. Facebook juga terus menghadirkan dan mengembangkan fitur baru lainnya seperti filter untuk story, marketplace, hingga lowongan pekerjaan. Untuk pertama kalinya Facebook diciptakan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya di Universitas Harvard, yakni Eduardo Severin, Andrew McCollum, Dustin Moskovich, dan Chris Hughes. Fokus utama situs ini awalnya hanya untuk mahasiswa Harvard yang kemudian diperluas hingga universitas lain seperti Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Pada akhirnya situs yang dibangun Mark dan teman-temannya tersebut menarik perhatian mahasiswa hingga sekolah menengah. FaceMess adalah situs pertama yang dibuat oleh Mark Zuckerberg pada tanggal 26 Oktober 2003. FaceMess ditujukan sebagai situs perbandingan mahasiswa mana yang paling cantik dan seksi. Pada waktu itu Mark Zuckerberg meretas jaringan komputer Harvard untuk mendapatkan semua gambar dan ID mahasiswa. Setelah 4 jam diluncurkan, FaceMess menarik 450 pengunjung dan 22.000 tampilan foto. Mark membuktikan bahwa orang suka melihat foto dan menambahkan komentar. Beberapa hari setelah diluncurkan, FaceMess dimatikan oleh Harvard karena melanggar hak cipta dan melanggar privasi individu. Karena alasan tersebut, Zuckerberg hampir dikenakan hukuman oleh pihak universitas. Bulan Januari 2004 di semester berikutnya, Mark Zuckerberg memulai proyek baru dengan menuliskan kode untuk situs barunya yang terinspirasi dari insiden FaceMess. Pada 4 Februari 2004, Mark Zuckerberg meluncurkan The Facebook dengan domain thefacebook.com. Pada bulan pertama, setengah mahasiswa sarjana Harvard terdaftar di situs. Setelah itu, teman-teman Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Andrew McCollum, Dustin Moskovich, dan Chris Hughes ikut bergabung dan mulai mempromosikan situs. Pada bulan Maret 2004, Facebook memperluas jaringan hingga Stanford, Columbia, dan Yale. Masuk juga pada Universitas Boston, Universitas New York, MIT, dan IVL. Bulan Januari 2004, Facebook memindahkan pusat operasinya di Palo Alto, California. Pada waktu itu, Sean Parker diangkat sebagai presiden perusahaan karena sering memberikan saran ke Mark Zuckerberg dan banyak membantu dalam mengembangkan Facebook. Pada tahun 2005, perusahaan menghilangkan kata "the" menjadi Facebook dengan membeli domain seharga $200.000. Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial dan juga microblog yang mungkin penggunanya berkirim dan membaca pesan yang lebih dari 280 karakter yang biasa disebut sebagai tweet. Sebelumnya pesan di Twitter hanya sampai 140 karakter, tapi pada tanggal 7 November 2017 ditambah menjadi 280 karakter. Twitter didirikan pada 1 Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Piston, dan Evan Williams. Sosial media Twitter sendiri dirilis ke publik pada 15 Juli 2006. Markasnya berada di San Francisco, California, Amerika Serikat. Twitter didirikan oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Piston, dan Evan Williams pada 21 Maret 2006 di San Francisco, Amerika Serikat. Aplikasi tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Jack Dorsey pada
sebuah acara diskusi yang diselenggarakan oleh Odeo atau sebuah perusahaan podcast. Jack Dorsey adalah seorang mahasiswa sarjana di Universitas New York yang mengemukakan gagasannya mengenai penggunaan layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dalam sebuah kelompok kecil hingga timbul interaksi. Jack Dorsey merupakan karyawan Odeo, sedangkan Evan Williams dan Biston berasal dari Google. Twitter sendiri pertama kali digunakan sebagai layanan internal untuk para karyawan Odeo dan versi lengkapnya dirilis ke publik pada 15 Juli 2006. Pada akhir tahun 2006, Evan Williams, Biston, dan mantan karyawan Odeo lainnya mendirikan sebuah perusahaan bernama Obvious Corp dengan mengakuisisi Odeo dan semua asetnya termasuk Odeo.com dan Twitter.com dari para pemegang saham dan investor. Awal pendirian Twitter dimulai dari perusahaan terpisah pada April 2007 oleh Obvious Corp dan berdiri sebagai perusahaan mandiri pada bulan April 2007 dengan nama Twitter.inc. Nama asli dari layanan ini adalah Twitter, yaitu gagasan yang diungkapkan oleh Evan Williams yang terinspirasi dari Flickr dan kode singkat SMS Amerika yang berjumlah 5 digit. Awalnya para developer memberikan angka 10958 sebagai kode singkat untuk layanan ini, tapi kemudian diubah menjadi 40404 agar mudah diingat. Proyek ini mulai dikerjakan pada 21 Maret 2006, yaitu ketika Jack Dorsey mempublikasikan pesan singkat Twitter pertamanya pada pukul 9.50 PM PST. Pada masa itu, pesan instan sangatlah populer seperti AOL Instant Messenger. Karena hal inilah Jack Dorsey bertanya-tanya pada dirinya apakah ia dapat menggabungkan ide-ide awalnya untuk membuat sebuah layanan pesan instan atau singkat. Dan disitulah ide Twitter berasal. Adapun konsep awal dari Twitter yaitu sebuah sistem yang memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan yang dapat dibaca semua teman. Setelah melalui beberapa revisi, akhirnya Twitter mampu menjadi layanan jejaring sosial dengan fitur posting pesan singkat atau status dan beberapa fitur menarik lainnya. Terus ada Line. Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti smartphone, tablet, dan komputer. Line difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna Line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain-lain. Line diklaim sebagai aplikasi pengirim pesan instan terlaris di 42 negara. Nama Line terinspirasi dari antrean banyak orang di telepon publik setelah gempa yang terjadi di Jepang. Line sangat diminati dan berkembang pesat. Bahkan pada Oktober 2011, layanan ini sempat mengalami overload dan terganggu karena banyaknya pengguna. Line dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama NHN Corporation. Line pertama kali dirilis pada Juli 2011 dan mulanya hanya dapat digunakan pada sistem iOS dan Android. Setelah sukses pada kedua sistem tersebut, Line masuk dalam sistem operasi bersekutuan BlackBerry. Lalu pada tahun 2012, Line resmi meluncurkan aplikasi yang dapat digunakan pada perangkat Mac dan Windows. Line dimulai ketika gempa besar yang diikuti tsunami di Jepang pada 2011. Saat itu karyawan NHN perusahaan pemilik Line terpaksa harus berhubungan melalui internet satu sama lain. Karena peristiwa tersebut, NHN terinspirasi membangun aplikasi yang mampu melayani berbagai kebutuhan konsumen dalam satu platform. Line memungkinkan penggunanya untuk berkirim pesan dan melakukan panggilan melalui smartphone mereka. Line menggunakan layanan internet sehingga panggilan dan pesan melalui Line tidak ditarik biaya. Untuk membedakan dirinya dari aplikasi komunikasi yang lain, Line menawarkan game, aplikasi kamera, dan platform media sosial mereka sendiri. Bahkan Line juga memiliki timeline dan homepage mirip dengan Facebook. Aplikasi Line tersedia pada platform iOS dan Android. Line terkenal akan stamps miliknya. Stamps sendiri adalah emoticon lucu seperti toko kartun. Line digemari karena pengguna di Jepang yang sangat gemar menggunakan emoticon lucu sebagai pengganti kata. Terus ada LinkedIn. LinkedIn adalah jaringan profesional terbesar di dunia internet. Dengan LinkedIn kita dapat menemukan lowongan pekerjaan atau magang, menghubungkan dan memperkuat hubungan profesional, dan mempelajari keterampilan yang dibutuhkan bagi kesuksesan pada karir kita. LinkedIn dapat diakses dari desktop, aplikasi seluler LinkedIn, pengalaman web seluler, atau aplikasi seluler Android LinkedIn Lite. Profil LinkedIn yang lengkap dapat mengadu kita apabila mampu menjabarkan kisah profesional kita melalui pengalaman, keterampilan, dan pendidikan. Kita juga dapat menggunakan LinkedIn untuk mengatur acara offline, bergabung dengan grup dan komunitas, menulis artikel, memposting foto dan video, dan banyak lagi. Meski memang punya sifat yang sama dengan media sosial kebanyakan saat ini, LinkedIn bisa saja menjadi media sosial di mana para profesional bertemu. Didirikan pada bulan Desember 2002 oleh Reid Hoffman dan anggota tim pendiri dari PayPal dan Socialnet.com, yakni Alan Blue, Eric Lai, Jean-Luc Phelan, Lee Howard, Konstantin Guireke, Stephen Baetzel, David Ives, Ian McNeice, Jan Puhante, dan Chris Saheri. Di akhir 2003, Sequoia Capital memimpin investasi seri A di perusahaan tersebut, dan pada Agustus 2004 dan LinkedIn tercapai
1 juta pengguna. Pada Maret 2006, LinkedIn mencapai profitabilitas bulan pertama pada bulan April 2007. LinkedIn mencapai 10 juta pengguna sehingga pada bulan Februari 2008, LinkedIn meluncurkan versi seluler dari situs tersebut. Juni 2008, Sequoia Capital, Greylock Partners, dan firma modal Ventura lainnya membeli 1% saham di perusahaan seharga 53 juta pound yang memberikan perusahaan penilaian pasca uang sekitar 1 miliar pound. November 2009, LinkedIn membuka kantornya di Mumbai dan tak lama kemudian di Sydney saat memulai ekspansi tim Asia Pasifik. Pada tahun 2010, LinkedIn membuka kantor pusat internasional di Dublin, Irlandia. Terima investasi 20 juta pound dari Tiger Global Management LLC dengan nilai sekitar 2 miliar dolar setelah mengumumkan akuisisi pertamanya M-Spoke dan meningkatkan rasio langganan premium 1%. Oktober di tahun yang sama, Silicon Valley Insider menempatkan perusahaan tersebut di peringkat 10 dalam daftar 100 besar startup paling berharga, dan Desember perusahaan ini bernilai 1,575 miliar dolar di pasar swasta. TikTok adalah salah satu platform media sosial yang perkembangannya paling cepat di dunia. TikTok memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek berdurasi 15 detik disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya. 4 tahun lebih setelah diluncurkan, TikTok mengalami ledakan popularitas. Pada akhir 2019 terdapat 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Aplikasi ini juga digandrungi oleh berbagai kalangan di Indonesia termasuk figur publik. Pada September 2016, perusahaan asal Cina ByteDance meluncurkan aplikasi video pendek bernama Douyin. Dalam waktu 1 tahun, Douyin memiliki 100 juta pengguna dan 1 miliar tayangan video setiap hari. Akibat meroketnya popularitas, Douyin melakukan ekspansi keluar Cina dengan nama baru yang lebih eye-catching, yakni TikTok. Sebelum TikTok populer, Musical.ly merupakan platform berbagi video pendek terutama di pasar Amerika Serikat. Untuk meningkatkan potensi meraih pasar internasional, ByteDance mengakui sisi Musical.ly dan gabungannya dengan TikTok pada akhir 2017. Terus ada Pinterest. Pinterest adalah platform sosial media berupa virtual pinboard yang memungkinkan penggunanya dalam melakukan unggahan gambar maupun foto tertentu dalam berbagai macam kategori tersedia. Platform sosial media ini berdiri pada tahun 2009 yang pendirinya antara lain Ben Silberman, Paul Sciarra, dan Ivan Sharp. Hingga saat ini platform ini telah dinikmati oleh begitu banyak pengguna. Fitur-fitur dari platform ini relatif lengkap dan sangat bagus untuk kita jadikan sebagai media berbagi yang seru. Pinterest adalah platform sosial media yang didirikan oleh 3 kawan yang bernama Silberman, Paul Sciarra, dan Evan Sharp. Pada tahun 2009, pengembangan platform sosial media ini telah dicetuskan untuk pertama kalinya, yang mana setahun setelahnya barulah pengembangan itu masuk pada tahap beta tertutup. Pada tahun 2011, Pinterest mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal tersebut bahkan telah termuat dalam majalah Time terbitan 10 Agustus 2011 yang mencantumkan Pinterest sebagai salah satu dari 50 situs web yang paling baik pada tahun tersebut. Pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya platform ini masuk dalam jajaran 10 layanan sosial media terbesar dunia versi Hitwise. Tidak main-main bagi Pinterest yang notabene mendatang baru itu berhasil meraih 11 juta kunjungan pengguna per minggunya. Tidak heran jika platform ini berhasil memperoleh penghargaan sebagai startup baru, yakni terbaik di tahun 2011. Kemudian setahun setelahnya, atau tepatnya pada tahun 2012, Comscore berhasil memberikan data bahwa situs ini mampu menembus kunjungan pengguna mencapai 10 juta. Pada tahun 2019, Pinterest secara mengejutkan mengajukan IPO saham yang mana nilai totalnya mencapai 12 miliar US dollar. Saham tersebut kemudian mereka sebarluaskan ke masyarakat pada tanggal 18 April 2019 dengan harga mulai dari 19 US dollar per satuannya hingga yang tertinggi sebesar 24,40 US dollar. Aplikasi yang bermarkas besar di San Francisco, California, Amerika Serikat ini terus melakukan pengembangan produknya hingga saat ini. Hal tersebut yang berhasil membuat platform ini menyandang gelar sebagai platform visual terbaik saat ini. Terakhir ada Telegram. Telegram merupakan aplikasi pesan instan multiplatform berbasis cloud yang gratis dan bersifat nirlaba. Telegram banyak tersedia untuk beragam sistem operasi seperti Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, serta perangkat komputer seperti Windows, Mac OS X, dan Linux. Dengan Telegram, pengguna dapat saling berkirim pesan, teks, foto, video, audio, dokumen, stiker, dan beragam tipe berkas lainnya. Telegram dikembangkan oleh perusahaan Telegram Messenger LLP, didukung oleh wirausahaan Rusia Pavel Durov. Kode klien site Telegram bersifat gratis, sedangkan server saya tertutup dan hanya dimiliki perusahaan. Layanan Telegram juga menyediakan API untuk mengembangkan agar dapat membuat stiker animasi, perubahan tampilan, widgets, hingga bot
Informasi dan kebutuhan API Telegram dapat diakses melalui laman core.telegram.org. Perusahaan Telegram Messenger dengan aplikasi Telegram dimulai di Rusia oleh dua bersaudara Nikolai dan Pavel Durov. Sebelumnya, dua orang ini telah membuat jaringan sosial Vika yang telah ditinggalkan ketika diambil alih oleh grup Mail.ru. Nikolai Durov fokus menciptakan protokol MTP Roto yang menjadi dasar pengembangan Telegram, sementara Pavel Durov memberikan dukungan dan infrastruktur serta pendanaan bersama mitranya Digital Fortress Axel.net sebagai salah satu pendirinya. Perusahaan ini terdaftar sebagai LLP di Inggris dan LLC di Amerika. Ia tidak mengungkapkan di mana mereka menyewa kantor dengan alasan kebutuhan untuk melindungi tim dari pengaruh yang tidak perlu serta melindungi penggunaan dari permintaan data pemerintah. Informasi yang pers yang didapatkan, Telegram memiliki karyawan di Saint Petersburg dan saat ini berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab. 14 Agustus 2013, Telegram diluncurkan ke perangkat iOS, kemudian disusul untuk perangkat Android pada tanggal 20 Oktober 2013. Berselang dua peluncuran, Telegram memiliki 100.000 pengguna aktif harian. Pada 24 Maret 2011, Telegram berhasil menjangkau pengguna dengan total pengguna bulanan mencapai 35 juta dan pengguna aktif harian yang mencapai 15 juta. Kemudian pada bulan Desember 2014, Telegram memiliki pengguna aktif yang mencapai 50 juta, menghasilkan 1 miliar pesan harian dan 1 juta pengguna baru mendaftar setiap minggunya. Februari 2016, Telegram sukses mengirimkan 100 juta pengguna aktif bulanan dengan 350.000 pengguna baru mendaftar setiap hari, mengirimkan 15 miliar pesan setiap hari. Pada tanggal 24 April 2020, Telegram mengumumkan telah mencapai 400 juta pengguna aktif bulanan dengan meningkatkan pengguna Telegram yang begitu signifikan, menandakan bahwa Telegram diterima oleh masyarakat dunia. Sekian saja, terima presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.